Halo, perkenalkan nama saya Jerry David Tamu. Saya dari instansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari studi kasus Building a Joyful Dealer Experience to Win Customer Hearts. Baik, langsung saja. Di sini menurut Lukas, pelayanan pelanggan adalah kemampuan pegawai yang memiliki pengetahuan, mampu dan antusias dalam menyampaikan produk dan layanan kepada pelanggan internal dan eksternal dengan cara yang dapat memuaskan kebutuhan, baik yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi untuk hasil akhir yang positif. Customer value adalah tingkat kepuasan nilai atau manfaat yang diperoleh konsumen atau pelanggan terhadap bisnis, produk, dan layanan yang diberikan dengan melakukan tindakan tertentu. Nah, langsung saja masuk ke karakteristik generasi milenial dan Gen Z dalam melakukan keputusan pembelian. Dengan mengetahui karakteristik generasi ini, kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi layanan apa saja yang mereka butuhkan dalam pelayanan. Yang pertama, tahap pengenalan produk. Perbedaan budaya belanja generasi milenial dan Gen Z. Generasi milenial lebih cenderung lebih mengutamakan belanja secara offline, sedangkan generasi Z mengaku lebih menyukai berbelanja secara online karena memudahkan dan kepraktisannya. Generasi milenial juga lebih terpengaruh pada rekomendasi kerabat terdekat, sedangkan generasi Z sendiri lebih terpengaruh oleh KOL atau Key Opinion Leader atau yang biasa dikenal sebagai influencer yang mereka anggap kompeten. Selanjutnya, karakter generasi ini sebelum melakukan pembelian, mereka mencari ulasan atau testimoni dahulu dalam usaha menemukan barang yang sesuai dengan kriteria yang mereka cari. Persamaan selanjutnya juga, generasi ini sangat mempertimbangkan respon penjual dalam melayani mereka sebelum mengambil keputusan. Semakin cepat respon dari frontline dari perusahaan, calon customer juga sangat mengapresiasi hal tersebut. Tidak hanya dari kecepatan responnya, akan tetapi dipertimbangkan juga cara respon yang tidak terlalu kaku sehingga customer merasa nyaman dengan pelayanan tersebut, dengan tetap memperhatikan etika berkomunikasi yang dilakukan. Tahap selanjutnya itu tahap penjualan produk, di mana berkomunikasi dengan generasi milenial dan Gen Z secara langsung memiliki tantangan tersendiri, dikarenakan mereka lebih sering berinteraksi secara tidak langsung atau menggunakan sosial media. Mereka akan lebih nyaman ketika berbicara secara santai dan penuh canda, dengan konteks tidak keluar dari etika komunikasi dibandingkan berbicara secara formal. Mereka hanya membutuhkan layanan seperti demikian agar suasana tidak membosankan. Yang selanjutnya yaitu after sales. Layanan after sales yang dibutuhkan generasi milenial dan Gen Z yaitu pemberian reward baik pada saat transaksi atau purna jual, di mana mereka akan merasa dihargai dan diingat. Dengan layanan after sales yang baik akan memberikan pengaruh kepada aktivitas repurchase intention. Ini akan meningkatkan atau menciptakan loyalitas customer dan juga dengan melakukan repurchase atau memberikan rekomendasi langsung atau tidak langsung untuk orang lain. Selanjutnya, selain memberikan reward kepada customer, di after sales generasi ini juga memperhatikan fasilitas dan layanan pada saat melakukan servis rutin kendaraan dengan meningkatkan fasilitas dalam bentuk material seperti snack gratis, ruang tunggu yang nyaman, juga ramah bagi anak kecil dengan menyediakan mini playground. Selanjutnya itu rekomendasi dari hasil identifikasi, di mana yang pertama tahap pengenalan produksi. Rekomendasi yang pertama yaitu Toyota Calla harus mempunyai beberapa brand ambassador dari kalangan anak muda yang memiliki pengaruh signifikan dan image yang baik di platform yang lagi tren seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk memberikan ulasan atau pengalaman menggunakan produk. Nah, selain dari itu, perusahaan juga harus melakukan promosi di sosial media dengan cara membuat konten yang lagi tren, baik itu berbentuk foto maupun video. Keunggulan dari digital marketing ini lebih hemat, strategi digital marketing juga menawarkan kemudahan dalam menjangkau pangsa pasar yang lebih luas untuk mempromosikan produk. Nah, selanjutnya itu yang bernama Calla Health, di mana fitur ini menyediakan chatbot dari AI dengan beberapa fitur pertanyaan-pertanyaan yang sering digunakan atau ditanyakan oleh customer. Dengan demikian, pertanyaan yang akan ditanyakan langsung memiliki jawaban secara real time. Rekomendasi selanjutnya yaitu memberikan layanan pengantaran produk ke alamat pelanggan secara free dengan syarat hanya dalam kota tersebut dengan sedikit dekorasi seperti memasangkan pita. Layanan seperti ini akan memberikan rasa satisfaction bagi customer. Tahap selanjutnya itu yaitu after sales, di mana saya memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama itu Calla Joy Box, dengan memberikan parcel pada pelanggan tetap sesuai kriteria perusahaan. Pemberian parcel ini diberikan berdasarkan hari raya besar yang pelanggan rayakan, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Waisak, dan Tahun Baru Imlek. Dengan memberikan parcel ini menjadi simbol bahwa perusahaan masih mengingat pelanggan dan ini akan meningkatkan loyalitas customer. Selanjutnya itu Calla Prio Gift, di mana layanan program ini memberikan hadiah limited edition secara diundi kepada pelanggan prioritas setiap beberapa tahun sekali dengan memberikan kendaraan berupa motor atau mobil yang didesain khusus setiap periodenya yang memiliki unsur budaya Sulawesi. Nah, selanjutnya itu Calla Reminder, di mana layanan ini memberikan pengingat secara otomatis ke pelanggan secara online sesuai jadwal servis kepada pelanggan untuk melakukan servis rutin kendaraannya. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.